Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat ulumul hadis rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian ilmu hadis di mana akan menjelaskan tentang beberapa teori derajat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Pada pertemuan pertama kita sudah menjelaskan tentang teori hadis sahih, dan pada pertemuan yang kedua sekarang membahas tentang teori derajat hadis hasan. Sebelum melanjutkan kepada sebelumnya bisa like, share, dan subscribe dulu untuk mendapatkan kajian yang terbaru dari kami. Taib, kita lanjut kepada pengajaran kedua tentang hadis hasan. Hadis hasan di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan definisi sebagai berikut. Ma ittasala sanaduhu binaqlil adli alladhi khaffa dhabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Ma ittasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, binaqlil adli, dengan periwayatan rawi yang adil, khaffa dhabtuhu, tetapi hafalannya yang kurang. Di sini ada khaffa dhabtuhu. Kalau hadis sahih ada tamu dhabat. Kalau hadis hasan, dhabatnya hafalannya itu di bawah hadis sahih. Khaffa dhabtuhu, hafalan rawi tersebut kurang atau kurang hafal, an mislihi ila muntahahu, dari awal sanad sampai akhir, min ghairi syududin, hadis tersebut tidak syadz, wala illatin, dan tidak ada illah. Secara definisi, hadis hasan itu sama dengan hadis dhaif, hadis sahih. Hanya perbedaannya di sini ada khafifud dhabti. Nah, kalau hadis sahih itu tamu dhabat, kalau hadis hasan khafifud dhabat. Hafalannya sedikit kurang daripada hadis yang sahih. Nah, ini bagannya terhadap hadis hasan, sanadnya bersambung, rawinya adil, hafalannya kurang di bawah dhabat, tidak syadz dan tidak ada illah. Kemudian untuk memahami hadis hasan, kita pun harus memahami terhadap bentuk ta'dilnya. Maratib ta'dil yang diberikan oleh para ulama ahlu nuqad. Hadis hasan itu apabila rawi tersebut memiliki maratib ta'dil dengan sebutan soduk. Yang kedua, atau memberikan ta'dil la ba'sa bih. Kemudian ta'dil laisa bihi ba's. Kemudian jayyidul hadis, kemudian sholihul hadis, kemudian yang keenam hasanul hadis, dan yang ketujuh ma'mun. Meskipun yang kedelapan ada siqatun insyaallah. Ini yang kedelapan. Jadi di antaranya bentuk ta'dil terhadap rawi yang hasan itu di antaranya ada 8. Meskipun nanti para ulama ada menambahkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Nanti insya Allah di akhir kita jelaskan terkait manhaj ahlu nuqad, manhajun nuqad. Nah, kemudian contoh hadis. Misalkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Haddatsana Qutaibatu, haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, an Abi Imran al-Jawni, an Abi Bakr ibn Abi Musa al-Ash'ari qala
sami'tu abi bi hadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilalis suyufi al-hadis. Hadis ini tentang inna abwabal jannati tahta dhilalis suyufi. Sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang atau di bawah naungan pedang. Al-hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bab abwabu fadail al-jihad. Di sini disebutkan dengan rangkaian sanad. Buat dulu sajaratu isnadnya. Nah, di sini disebutkan di mana Imam At-Tirmidzi menerima hadis dari Qutaibah, Qutaibah menerima dari Ja'far, Ja'far menerima dari Abi Imran, Abi Imran menerima dari Abi Bakar, Abi Bakar menerima dari Ibnu Qais, Ibnu Qais menerima dari Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kita teliti apakah hadis ini mutasil atau tidak. Ternyata setelah beberapa kajian, Qutaibah kepada Ja'far itu memang mutasil. Ja'far kepada Abi Imran al-Jauni pun mutasil. Kemudian Abi Imran kepada Abi Bakar bin Abi Musa pun mutasil. Abi Bakar bin Abi Musa kepada Abdullah bin Qais bin Sulaim itu pun mutasil, dan Abdullah bin Qais pun mutasil kepada Rasulullah SAW. Jadi kemutasilan hadis ini sudah aman, sudah lolos tahap pertama. Kemudian yang kedua, jarah dan ta'dil. Yang pertama adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim. Beliau adalah sahabat. Jadi untuk permasalahan jarah ta'dil sahabat itu tidak perlu dicari jarahnya bagaimana atau ta'dilnya bagaimana, tidak usah. Kullu sahabat udulun, semua sahabat ada udul, adil, kecuali sahabat yang diikhtilafkan ini sahabat atau bukan, itu baru nanti ada kajian yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, Abi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari, beliau rawi yang sikoh, sebagaimana para ulama sebutkan, sehingga Ibnu Hajar menetapkan rawi tersebut adalah rawi yang sikoh. Selanjutnya Abi Bakar al-Jauni, beliau pun sikoh. Menurut beberapa ulama kritikus hadis, beliau termasuk rawi yang sikoh. Kemudian Ja'far bin Sulaiman, ini terdapat beberapa jarah dan beberapa ta'dil. Hanya Ibnu Hajar menetapkan bahwa Ja'far bin Sulaiman dalam takribnya disebut dengan soduk zahid. Jadi derajatnya di bawah sikoh, hanya sebatas soduk. Kemudian Qutaibah, seorang yang sikoh, sahabat ini maratib, makom yang tertinggi. Sahabat ulumul hadis rahimakumullah, dari susunan ini sahabat, kemudian rawi yang kedua sikoh, kemudian Ja'far bin Sulaiman soduk, Qutaibah sikoh, sahabat. Nah, dalam susunan sanad berikut ada rawi yang soduk, bukan sikoh. Maka secara definisi terdapat rawi yang soduk ini berarti menunjukkan bahwa Ja'far bin Sulaiman itu derajatnya di bawah rawi sikoh. Maka para ulama menetapkan rawi yang ditetapkan sebagai ta'dil soduk itu menunjukkan hadis yang hasan, begitu. Sekian hadis tentang inna abwabal jannati tahta dhilalis suyufi. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang adalah derajatnya sebagai hadis hasan lidati. Inilah teori yang sederhana memahami tentang hadis hasan, di mana hadis hasan itu derajatnya di bawah hadis yang sahih atau rawi yang sikoh. Namun secara ihtijaj rawi hasan bisa dijadikan hujah. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Insya Allah kita lanjut kepada bagian-bagian yang selanjutnya, yaitu hadis sahih li ghairih dan hasan li ghairih. Semoga pertemuan yang kedua ini bisa menambah ilmu bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.